Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya mohon penjelasan tentang Al-Quranul Qadim. Itu hakikatnya bagaimana, dan untuk mendapatkan itu bagaimana caranya, dan kemudian juga membacanya bagaimana. Yang kedua, saya mohon keterangan atau penjelasan tentang hakikat daripada ruh. Karena dari dulu sampai sekarang itu kayaknya di dalam umat Islam itu terjadi hilafiyah ataupun kontroversi antara pendapat apakah ruh itu makhluk ataupun bukan. Nah, gitu. Karena kalau Al-Quran bilang insan itu ada kata kholaqa kan. Tapi kalau dalam ruh itu, dalam Al-Quran itu hanya quli ruhi min amri robbi gitu aja kan. Tidak ada keterangan yang lainnya. Itu bagaimana Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim itu wahyu Allah yang adanya di dalam hati para hamba yang sudah sampai makrifat Allah. Itu Al-Quran Qadim. Ada tulisannya, ada. Apa itu tulisannya? Wejangannya beliau, taklimnya dia terhadap kita. Itu tulisannya. Ada kertasnya, ada. Apa kertasnya? Hatimu. Hatimu. Kertas ini manakala digelar, dibeber, 7 dunia 7 langit gak cukup. Air 7 laut, sak dunia iki laut situ iku lho petung dunya dijadikan sebuah mangsi, itu enggak cukup. Tanaman-tanaman yang 7 dunia jadikan satu, dijadikan pulpennya gak cukup. Al-Quranul Qadim itu Allah tuangkan hanya terhadap hamba yang sudah sampai pada makrifat Allah. Lah, Al-Quranul Karim itu adalah nurnya. Nurnya Al-Quranul Qadim. Nur. Cahayanya. Tatkala di dalam hati seorang hamba masih najis, ngandung hadas, ngandung syirik, tak akan berhak memegang, membawa, bahkan membuka, membaca Al-Quranul Qadim, tidak bisa. Sehingga mengapa? Dalam aturan syariat Al-Quranul Karim bagi mereka yang masih mengandung hadas tidak boleh memegang di situ. Makanya tadi saya katakan Al-Quranul Qadim itu hanya ada di dalam jagatnya ruh yang sudah sampai makrifat Allah. Semuanya ada di situ. Satu contoh ya. Kita membaca nurnya. Surat Al-Isra ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataqa'uda madmuman mahzulan.
Artinya kan gini, miturut nurnya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Berarti kalau kita mengucapkan selain Allah itu salah. Nah, ini nurnya. Nurnya. Tatkala kau melihat nurnya, ketipu terus kau. Padahal yang dimaksud di sini, yang dimaksud Allah itu sesuatu yang bukan nama, yang dimaksud tidak boleh menyampingkan atau menjejerkan sesuatu terhadap Allah adalah duniawiyah. Padahal seperti itu. Imanmu terhadap selain Allah. Ini bentuk Al-Quranul Qadimnya seperti itu. Mereka yang bisa membaca dari sudut ilahiyahnya hanya mereka yang sudah sampai pada puncak makrifat Allah. Kalau sudah sampai puncak makrifat Allah, yang membaca siapa sebenarnya? Allah sendirilah. Makanya kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 7. Di situ ada masalah takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallah al-mutasyabbiha. Jadi ayat ini di dalam Al-Quranul Karim, nurullah, itu muhakamah. Ayat-ayat yang jelas. Maksudnya jelas itu secara zahiriyah. Tapi jangan kau mengikuti ayat yang bersifatkan mutasabbihah. Jikalau kau itu belum sampai pada ma'rifatullah. Jikalau itu kok terak saja atau kau lakukan saja, maka tersesatlah kau. Sebab apa? Wa ma ya'lamu ta'wil, wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang tahu, yang mengerti ma ing ayat tersebut di dalam takwilannya mutasabbihat illallah, kecuali Allah. Jadi harus kita hilangkan dulu iman selain Allah dalam hatimu, baru di situ nanti sampai ke musyahadah makrifat Allah dengan sendirinya akan muncul. Semua apa yang tertampil di dunia ini adalah nurnya. Jadi Al-Quranul Karim 30 juz itu adalah sebagai nurnya Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim. Dan ini memang nggak pernah dibahas. Yang menjelaskan tentang masalah al-mutasyabbihat itu hanya di dalam surat Al-Imran ayat 7. Terkait ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabbihat. Itu adalah Al-Quranul Qadim. Memang gak dibahas, Pak, bukan tempatnya. Istilah pelajaran gak mungkin pelajaran mahasiswa itu disampaikan di TK. Gak mungkin. Nanti ada waktunya sendiri. Waktu kalau kau sudah menjadi mahasiswa, baru akan menemukan pelajaran tersebut. Istilahnya seperti itu. Udah, itu yang pertama. Terkait Al-Quranul Qadim sudah jelas. Dulu Mbah Buyut kita itu ada satu pesan. Ini maksudnya Al-Quranul Qadim. Aku punya kitab. Kitab itu saya taruh di pogo.
Tahu pogo ya? Orang dulu itu istilah pogo itu di atas. Kalau meletakkan makanan yang istimewa biar tidak dimakan kucing atau apapun, itu diletakkan di pogo, ditutupi kekep gitu. Aku punya kitab di pogo, ambil pelajaran. Ternyata bahasa pogo itu adalah istilah saja. Istilah saja Pak pogo itu. Apa? Ya kemusyahadatan hatimu itu. Istilah pogo itu. Kemusyahadahan dirimu akan tercapai manakala kau sudah tinggalkan perkara-perkara selain Allah. Makanya apa? Mengapa pogo itu mesti ono ndukur? Gak mungkin diteleni iso. Gak mungkin. Itu bahasa Jawa Pak. Dulu itu istilah seperti itu. Udah, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi Mbak Son? Ruh, masalah ruh. Itu memang khilaf Pak ya. Ada ruh itu sebagai makhluk dasarnya adalah diciptakan oleh Allah. Ada yang berpendapat ruh itu bukan makhluk, dasarnya adalah bagian dari Allah. Wa qala aidan wa nafakhtu, dan kutiupkan ruh. Berarti kan unsur dari Allah. Kalau unsur dari Allah berarti di dalamnya. Kalau kita mengatakan diciptakan, menciptakan, itu berarti selain daripada unsurnya. Contoh, saya membuat meja. Gak mungkin unsurnya teko dat saya, wujud saya gak mungkin. Dari perkara lain, meja, tinggal meja dari apa ini? Dari kayu. Tinggal kayu apa unsurnya? Pokoknya di luar saya. Lah, ayat mengatakan wa nafakhtu ini ke berdebat. Khilaf. Jadi khilafani, jadi dua khilaf. Kemarin sudah saya ceritakan. Baru-baru ini entah kemarin bulan apa itu ulama dua yang tersohor itu khilaf terhadap ini, akhirnya tabayun. Saya nggak usah menyebutkan siapa ulama, nggak usah. Saya ikuti karena bahasa Al-Quran wa nafakhtu itu diterjemahkan kholaq. Ada yang menerjemahkan wa nafakhtu itu adalah hembusan Allah sendiri. Nah terus yang sebenarnya bagaimana? Ada khilaf dua di situ. Bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Saya mensikapi, dari mana wa nafakhtu saya terjemahkan. Kalau wa nafakhtu itu saya terjemahkan khalaqa, menciptakan, Allah menciptakan. Berarti bukan dari bagian Allah. Sebab ngomongnya ruh wa nafakhtu dan kutiupkan rohku, Allah sendiri bila ruhin tanpa ruh. Kalimat ruh ini dari mana? Kacamata syariat ya berbicara dengan dasar Allahu bila ruhin, Allah ikut tanpa ngengguruh, maka nafakhtu itu dimaknani kholaq, kuciptakan. Sehingga di dalam pelajaran Thariqah ada istilah salik, sedang suluk, itulah ruh
Berarti secara syariat ruh adalah diciptakan. Yes, pertama ini. Secara proses ruh itu adalah makhluk. Makhluk, Pak. Menurut kacamata syariat proses itu. Kalau toh ruh itu makhluk, sehingga disebut sebagai salik, suluk nujunang kholik, yaitu Allah, maka dituntut bagi si ruh untuk bisa usul. Ketika detik dikatakan usul, ruh kan sudah fana. Aran ruh tadi disebut makhluk itu fana. Aran apa? Nah ini wanafahtu dari dirinya. Dan inilah yang menegaskan maksud wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah. Dari Allah ya kembali ke Allah. Sehingga ini kalau dihubungkan dengan sifat wajibnya Allah cocok. Apa sifat wajibnya Allah? Wujud sebagai sifat manusia. Selain Allah termasuk ruh tadi, insan manusia, makhluk sifat wajib. Makhluk apa? Lawan katanya wujud, berarti adam, tidak wujud. Cocoklah, berarti kefanaan ruh itu cocok, sehingga yang melihat Allah itu Allah sendiri. Sebab gak mungkin perkara yang tidak ada jenenge makhluk bisa melihat perkara yang ada, namanya Allah. Mestinya yang bisa melihat yang ada itu perkara yang ada. Sampai diistilahkan yang tahu wali itu hanyalah wali. Ya di situ. Apa mungkin seseorang yang buta bisa melihat orang yang tidak buta? Enggak mungkin. Otomatis yang tidak buta ini bisa melihat orang yang tidak buta. Iki tak lebok ning akal, tak contoh ngene cek gampang. Jadi gampang. Berarti kalau sudah detik-detik di musyahadah kacamata hakikat beda, Pak. Gak mungkin ruh sampai katakan makhluk, karena ruh tidak ada. Yang ada hanyalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut itu. Manakala kita sebut secara syariat adalah Allah. Itu hak mutlak. Makanya mengapa sifat 20 wajib Allah wujud itu menjadi sifat nafsiyah? Apa sifat nafsiyah? Sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri, selainnya tidak boleh. Jadi wujudnya itu sebab wujudnya dewi. Beda. Nek jenengan ambil aku makhluk, wujudnya sebab diwujudkan. Ini proses menisar mana? Jadi tinggal kita memakai kacamata apa? Syariat apa hakikat? Kalau syariat ya makhluk, Pak. Prosesnya si salik mangsik makhluk. Tapi kalau sudah ke musyahadah, maka ruh sudah tidak makhluk. Karena makhluknya sudah fana. Di dalilil. Ya ini kok wanafahtu dan kutiupkan. Dan atau wakola aidan tentang masa ruh itu urusanku. Berarti makhluk tidak boleh tahu tentang masalah ruh. Tahu hanya sedikit, illa qalilan. Apa maksudnya qalilan sedikit itu? Tahunya ruh itu diciptakan Allah sebagai
makhluk. Udah, itu ada di situ. Lah, lewat ajaran Rasulullah di jalur dinul haq inilah Anda biar bisa kembali pada Allah lagi, sehingga nama-nama ruh tadi itu sudah fana. Dan ini juga dipertegas oleh salah satu tokoh kekasih Allah yang dibikin rujukan oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kitabnya Hikam, beliaunya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, dikatakan sudah kemusyahadah makrifat Allah, la ibsar wa mubsar wa basar. Nama ruh tadi sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada, nama yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus pertanyaannya, nama siapa itu? Namanya apa? Kau tidak bisa menyebut, tak bisa kau nyebut. Namanya iman itu gak nyebut, merasa, meyakini, udah di situ. Nek kok sebut nang syariat akhirnya berbunyilah anak itu, berbunyilah. Kalau berbunyi anak berarti syariat itu diucapkan aku. Kalau di dalam nggak bisa berbunyi. Bila ismin wa kalamin wa lafdin wa suwarin, kalau masih bisa berbunyi, kalau masih bisa dinamai, berarti si nurnya, si njobonya, si luarnya, syariat. Paham? Jadi tinggal kita melihat kacamata mana. Jadi ulama dua yang khilafani ini tidak sah, karena dia memakai pandangan masing-masing. Pandangan kacamata beda-beda. Di situ ada kacamata min, ada kacamata plus, Pak. Anda yang min pakai oples, yang belereng tambahan. Ku yang plus pakai kacamata min, ya sama belereng. Jadi sing min yo gaya min, sing plus gaya plus. Lah terus yang bijaksana apa? Anda nggak pakai kacamata, udah itu bijaksana. Delok tulisan yo cetok, delok doan yo gak rabun lah. Kita semuanya sudah rabun-rabun ini. Kembalilah sehat lagi. Sebab asalnya kau sehat, harus kembali sehat. Asalnya kau fitrah, harus kembali fitrah. Begitu Pak? Ada tambahan? Ada lagi? Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.